Novi curhat, memang itu isi video orang itu yang sudah viral itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang germo, menuduh orang germo jual beli anak ojek anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa ya. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi ya. Itu ada vonis pidananya, dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti ya. Kalau ini kan sembarang ngomong, dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas. Belum ada omongan tapi tidak tertutup kemungkinan itu ya. Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Saya memang saya tetap menyarankan harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, iya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gua gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu itu, ini ya. Bang, ada pengacara? Ada tuh. Dia punya rumah 30M diumumkan. Saya punya rumah 30M. Villa gua aja 130M, villa gua aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu. Itu mah benar-benar kampungan gitu loh. Kampungan dan kasihan kita lihatnya gitu loh. Kampungan dan kasihan lihatnya gitu loh. Bang, katanya pengacaranya menyindir nama abang, gak usah ikut campur. Nah, abang merasa tersangka. Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka mail itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan perebutan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak, si Ratman. Sekarang udah jadi terdakwa ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu, dia itu malu banget gitu loh. Soal dihukum itu hal lain, tapi dengan gua bikin dia jadi terdakwa di pengadilan, sudahlah. Selesai sudah imbas dari perbuatanmu. Hei botak, jangan coba-coba imbangin, bersaing dengan pengacara. Udah kayak bumi dan langit, lu kan pengacara di daerah sana. Udah 38 tahun jadi pengacara internasional. Kenapa? Apalagi? Ya itulah, disitulah kelihatan tidak berkualitas mereka, ya, tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan, saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara internasional. Dari segi harta pun mereka secuil dibandingkan harta gue. Jangankan bawa Hotman 1, lu Hotman 1000 biji lu bawa tuh, ya. Hotman Paris, Hotman Badak, Hotman Tai, Hotman Ketek, Hotman siapa deh, semua Hotman 1000 Hotman, ya, di seluruh dunia ini, 1000 Hotman di seluruh dunia, lu bawa, ya. Jangan cuma Hotman Paris aja, Hotman Ketek tuh lu bawa, ya. Hotman Keringat lu bawa di situ, ya. Semua Hotman lu bawa, lu lawan Alvin Lim. Gua nggak takut. Aduh, ngancem-ngancem. Sama jenderal aja gua nggak takut, apalagi sama Hotman yang bukan jenderal. Sama tukang mabok, kenapa gua mesti takut? Kerjanya di Hollywood begini. Kerjanya selingkuh sama Meriam Belina. Kalian minta gratisan? Tahu tempatnya di mana? Hotman 911. Yes, Hotman 911. Gratis. Buat masyarakat, telepon Hotman 911. Datang ke Hotman 911, gratis. Goblok lu. Gue heran gitu loh, ada lawyer itu setengah miring, ya, iri. Pelapor nggak pernah balas, Pak. Anda
ikan layangan atau apa di sini? Kenapa Pak? Melotot-melotot. Saya kuasa hukum Pak. Terus orang kalau ngancam istri saya diam aja. Pak, yang sebelumnya dibakar itu rokok, anak saya kena bensin juga ada Pak. Kan sudah dikasih ke Bapak videonya. Tindakan Bapak apa? Masa mau sampai dia mati dulu Pak? Dan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah. Kan awalnya tujuan kan kebijaksanaan, tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya. Jadi strategi kita kepentingan sosial jadi jangan sosial gitu jadi kan, betul nggak? Ya, mohon maaf aja nih Pak, kita sampai di rumah sakit dia nih. Rombongan duta donasi mau pada kemana kalian? Mau ke dinas sosial, ya. Perjuangan kalian kok panjang banget ya, berharga banget ya tuh uang donasi buat kalian. Perasaan si Agus itu buat dia itu harga diri lebih penting, lebih dipertahankan. Uang bagi Agus tidak ada artinya, harga diri lebih berarti. Lo kok sekarang membuang harga dirinya demi mengejar donasi? Ada apa nih Gus? Tetap butuh uangnya. Katanya mau pergi berobat ke Singapura, mau dibawa sama kau punya pengacara yang sok kaya itu. Kenapa belum dibawa? Nggak ada uangnya, nggak cukup ya. Makanya mengejar donasi sekarang, kasihan. Aku lihat kalian ini tidak ada harga dirinya. Saudara Krisnamurti, kalau memang sudah kemarin bantu 50 juta saya lihat dan beliau juga akan bantu, ya kalau bisa secepatnya diobati Agus itu. Saya percaya kalau saudara Krisnamurti ini orang baik, ini teman baik saya. Dan saya percaya ini bisa selesai. Agus, kamu berobat saja dulu, fokus ke penyakit kamu. Tidak usah terlibat dengan urusan yang begini. Biarkan orang-orang yang berseteru. Dan saya menyarankan Agus, kamu minta maaf aja ke Novi, supaya Novi juga bisa memahami dan membantu kamu. Karena dana donasi itu memang tidak bisa digunakan sembarangan tanpa pertanggungjawaban. Itu aspek hukum yang saya pahami. Oke, cukup ya. Mungkin sebagai praktisi hukum, Abang melihatnya apa yang harus sekarang para lakukan mungkin Bang? Kalau sekarang para lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang, kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhan adalah mengobati. Agus sedih banget. Agus sedih. Ya, izin menanggapi sedikit videonya terkait dengan donasi untuk saudara Agus yang dilakukan oleh Tenovi dari sebuah yayasan itu, yayasan sosial, itu sudah betul. Itulah fungsinya sebuah yayasan sosial, membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan peruntukannya. Open donasi tersebut dibuka untuk pengobatan saudara Agus. Kalau open donasi dipakai untuk open donasi untuk beli mobil, saya pastikan nggak ada yang donasi. Kalau open donasi untuk bayar rumah atau bayar cicilan, pasti nggak ada yang donasi karena untuk pengobatan. Makanya masyarakat sama-sama di situ membantu memberikan donasi berdasarkan open donasi yang dibuka melalui Tenovi, yaitu untuk biaya pengobatan. Oleh sebab itu, orang yang memberikan sesuatu tadi sesuai dengan peruntukan, yaitu untuk biaya pengobatan. Kalau disalahgunakan itu keliru nantinya. Itulah dirumuskannya pasal penggelapan penipuan. Artinya jangan sampai hal itu memenuhi unsur sesuatu yang sifatnya ada bujuk rayu lalu disalahgunakan dan sebagainya, itu ada pelanggarannya. Oleh sebab itu perlunya diaudit sebuah yayasan yang mengelola dana milik orang banyak, karena ada pengawasan dana publik namanya di situ. Ya mungkin bisa dipahami karena open donasi buat bayar rumah, bayar utang, beli mobil, nggak ada yang ngisi donasinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tenovi adalah untuk donasi pengobatan. Lakukan pengobatannya sesuai fungsinya. Itu aja masukan dari saya.
Tenovi sudah betul membawa Agus untuk berobat supaya sembuh, ke rumah sakit dibawanya oleh Tenovi. Tapi ada yang bawa Agus malah ke Polda. Ini kan kacau. Sakit mata dibawanya ke rumah sakit, jangan dibawa ke Polda. Begitu. Oke, salam cegah. Di JC, cuma nanti mungkin ada. Guys, mau nanya, udah pada ngeliat VT-nya Agus yang terbaru ini nggak? Kayaknya mereka lagi di rumah sakit ya. Kayaknya di rumah sakit tuh. Soalnya ada suara cewek Wakwakung, Helmi Agus, terus ditanya sama wartawan. Mas Agus bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya hari ini? Ya kan? Iya. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik buat Agus. Lo pikir selama ini Mbak Novi sama yang lainnya nggak nyari jalan terbaik buat yang terbaik buat lo? Tapi kan yang banyak kayak lo. Udah dicari jalan terbaik, udah dibantu, dikumpulin donasi, banyak gaya. Nongol sono, podcast sini, naruh lapor Polda. Lu kurang mereka kurang cari jalan terbaik, apalagi buat lu yang kurang. Terus di menit keberapa nih, di VT ini ke menit keberapa tuh gue nggak tahu. Dengan ngomong tuh, iya rencana katanya Mas Agus mau dioperasi ya. Iya, doain aja, rencana mau dioperasi, tapi kayaknya ke Singapura dulu deh, baru ke JEC katanya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja bisa jalan ke sono biar ngerasain, biar tahu Singapura kayak apa. Ya kan? Terus di menit keberapa tuh dicolek tuh sama bininya. Terus Agus jawab, kenapa sayangku? Jijik deh. Terus Helmi jawab, jangan komentar dulu. Emang nih laki, emang si Agus nih mulutnya lemes, pengen banget ditanya nama wartawan, pengen banget ditanya nama podcast ditanyain, ngomong aja ya kan. Padahal tuh Helmi udah tahu tuh sebelum di situ pasti udah disetel nih Gus sama timnya nih ya. Gus, nanti kalau ketemu wartawan atau siapa nanya kamu nggak usah komentar apa-apa. Emang si Agusnya kelemesan, ngomong dengan sendirinya kan. Akhirnya ditegur sama bininya. Terus kata wartawan, nggak boleh ngasih komentar dulu ya. Tuh gue yakin tuh para wartawan yang ada situ pada ketawa tuh, karena udah disetel tuh. Buktinya Helmi ngomong gitu, nggak boleh komentar dulu. Siapa yang coba yang setel? Netizen bisa nebak lah ya. Tulis nih di komentar saya ya. Terus sekarang lagi beredar rekaman antara ada Agus, ada suara Agus, suara Wakwakung sama dua nih, antara analisa gue dari suaranya sih kalau nggak Pak Jainuddin, kalau nggak Erdelau, ya kan. Terus salah satu dari percakapannya ngomong gini, kamu kenapa? Kan saya udah bilang kalau lapor polisi itu urusannya ribet, capek bolak-balik. Iya, Agus pikirkan. Terus diceletuknya tuh, langsung nyeletuk tuh si Wakwakung. Iya kan, awalnya kan kirain cuman begini. Nyeletuk tuh Wakwakung tuh ya, gimana aja